Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahida wa rabban syahida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-badrud duja. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa li yaumina hadha ila yaumil jaza. Amma ba'du. Keluarga yang berduka cita, yaitu bapak atau ibu Romlah serta keluarga besar yang sedang berduka cita sebagai sahibatul khuzud, orang yang sedang berduka cita atas wafat suami tersayang, suami satu-satunya. Nah, ibu, saya nggak mau. Oh, jadi yang mati istrinya. Oh, emaknya kagak. Maaf ya. Aduh. Atas wafat ibunda tercinta Ibu Romlah beserta suami dan keluarga, mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, diselamatkan dari wabah corona, serta senantiasa diberikan berkah dan keberuntungan sepanjang hidup dari dunia sampai ke akhirat. Almarhumah Ibu Amah binti Miung, semoga Allah Ta'ala jadikan calon penghuni surga. Dan malam hari ini pula kita kehilangan sahabat kita, jamaah kita, Pak Triyono. Dia orang yang baik, orang yang suka hadir di pengajian, walaupun dengan kesibukannya sesekali dia bisa hadir. Itu kalau ketemu saya beliin rokok mulu, bagi duit. Iya benar itu. Tapi kalau kata orang kampung, apa nih nyana, kita sebagai tetangga, sebagai sahabat adalah mengharapkan kesembuhan, tapi Allah mengambil yang terbaik.
Mudah-mudahan beliau diampunkan segala dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dan Allah jadikan sebagai calon penghuni surga. Kita yang masih pada ada, yang masih panjang umur, yang masih pada sehat, supaya kita tambah sadar, tambah rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berharap, karena kita ini semua adalah camat. Kalau jadi lurah ongkosnya gede, jadi wali kota apalagi. Kalau camat gak usah calon, gak usah pakai sekolah, udah camat yaitu calon mati. Makanya persiapkanlah diri kita, karena kita ini adalah calon mati. Mudah-mudahan kita sebelum mati dikasih umur dulu yang panjang, kayak Imam Nawawi itu, masih kuat, masih gagah, masih segar. Kayaknya kalau kita amprokin sama cabai-cabian, kayaknya masih cabai-cabian. Ya Tom ya. Makanya mudah-mudahan lah kita yang masih pada muda, supaya umur kita panjang, kayak sehatnya kayak Imam Nawawi itu, panjang 100 tahun kalau bisa mah, tapi tetap dalam keadaan sehat walafiat, dalam taat ibadah. Itu boleh minta umur panjang dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang saya hormati Ketua DKI Masjid As-Sa'adah beserta Bapak Amil Marwan, beserta Bapak Haji Martani, beserta Bapak RW Ropiudin, beserta donatur Masjid As-Sa'adah Bang Samsul alias Bang Ajul, Inches Entertainment. Ini salonnya bukan? Bukan mah. Cakep salonnya ini. Mudah-mudahan Ketua DKM, Bapak Amil semuanya, Pak Haji Martani, Kong Nawawi, Bapak RW, Bang Samsul, semuanya kita yang hadir malam hari ini, kita berdoa sama-sama semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sehatkan, afiatkan pada badan kita, istri kita, keluarga kita, dan juga Allah berikan panjang umur dalam ketaatan, serta diberikan keberkahan, keberuntungan daripada diri kita, istri kita, dan pada usaha-usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah pulang ke alam kubur, mereka akan menemui rumah sejatinya. Jadi rumah sejati kita adalah bukan ini, rumah Ibu Ama bukan ini, rumah Bapak Amil bukan itu yang ada warungnya, bukan. Rumah Bapak BKM bukan ono. Rumah kita yang sejatinya adalah kubur 1 kali 2 meter. Udah disiapin belum Pak? Orang-orang penting itu ada pemakaman elit di Sandigun Sandiago Hills yang ada di Kerawang. Udah bikin dia itu Pak. Bahkan itu dia ada kapling-kapling buat non muslim, ada orang muslim. Itu yang orang kaya yang miliaran, dia udah punya makam tersendiri. Itu satu makam luasnya 100 meter. Jadi sambil ziarah, sambil kumpul keluarga. Itu boleh kalau membeli di sono, duitnya ada mah. Paling kagak di sini pemakaman umum di mana? Umur ya? Udah mesen dari sekarang tuh, gue belah sini nih. Saya emang apa? Takut. Mesen nih gue kalau bisa mah. Ini RW, ini Amil, ini gue di sini. Ini Haji Martani, kan ntar gue bisa bareng-bareng kalau ke masjid. Gak apa-apa mesen dari sekarang. Kalau perlu kita tahu waktu kita antar jenazahnya adalah orang yang ahli ibadah, deketin kuburan gua sama dia gitu. Kan kalau orang yang ahli ibadah pasti banyak yang ziarahin, siapa tahu kita kebagian, bukan siapa tahu, kita pasti kebagian doa dari keluarganya. Gue jangan dikuburin dekat, oh lo preman, jauhin, gue jangan dekat-dekat sama dia. Ntar dia yang diseksa, kedengeran ke kuping gue, minta tolong. Jadi rumah kita yang sesungguhnya adalah kubur. Ini rumah yang sekarang rumah siapa? Kalau bininya mati, itu rumah bisa jadi rumah bini muda yang baru. Kalau lakinya mati, bisa jadi rumah suami yang baru.
Iya, kalau kita mati amal banyak kebaikan yang kita bawa. Kalau mati cuma amal pahala sembahyang setahun sekali doang, habis. Udah dibentak, ditabuk, diinjak, dibabok sama malaikat. Nah, bener Pak, sebab yang sembahyangnya full aja belum tentu bisa selamat. Tapi yakinlah selamat. Dibanding setahun sekali, enak bener yang setahun sekali pengen selamat kan bisa. Apaan? Emang yang setahun sekali itu Idul Fitri wajib, sunnah dia mah kagak sembahyang juga gak apa-apa. Yang penting tuh johor, asar, maghrib, isya, subuh, sembahyang, Jumat. Udah beres. Idul Fitri kalau sempat kita sholat, kalau kagak yang ngantuk tidur. Yang penting lebaran salam-salaman gak apa-apa. Cuman kadang-kadang di kampung lu sih keliwatan udah Jumat kagak. Kali 5 waktu nongol sampai Idul Fitri lu kagak sembahyang, keliwatan amat lu. Ada di sini yang gitu ada? Enggak, malu-maluin aja kalau ada. Malu hamil. Iya. Di rumah kita yang sesungguhnya adalah kuburan. Bagusin Pak, rumah yang buat kita itu. Bagusin dari sekarang ya. Bagusin. Kalau perlu lantainya dari marmer yang paling mahal. Kalau perlu dindingnya dari emas dan perak. Betul. Kalau perlu itu tutupnya dinding ari dari emas balokari. Paham gak yang saya maksud itu? Paham gak? Ntar kita lanjutin dah. Kemudian hari ini malam ini saya bawa kitab tafsir Yasin. Ini kan kita selalu membaca orang meninggal dibacain Yasin, ya kan malam Jumat baca Yasin di masjid. Karena ini ada wabah corona, saya perintah untuk pada baca. Masih dibaca. Alhamdulillah. Jadi ntar bapak-bapak nih saya terangin nih, dikit aja saya bawa supaya kita lebih mencintai Yasin. Sebab kata Nabi, jangan kamu tinggalkan keseluruhan daripada Al-Qur'an, ambil yang kamu sanggup untuk membawanya, untuk menjadi amalanmu, kata Nabi, menjadi amalanmu. Kita boro-boro hafal 30 juz 30 aja kagak hafal, paling sampai hakumut. Itu juga pas udah jadi imam tarawih dapat 27 hari udah keder. Iya. Harusnya baca ngangjal al-hakumut. Itu aja udah keder tuh. Dia boro sampai 30 juz kayak orang-orang. Paling kagak dalam jumlah Quran yang juznya ada 30, ya kan, yang ayatnya ada 6.666 ayat buku ditinggali, dan 114 surat itu kita salah satunya kudu ada yang dihafal atau yang kita dawamkan karena ajan. Jadi rumah kita yang sebenarnya adalah ukuran 1x2 meter, yaitu kuburan. Kita bangun dari sejak sekarang supaya nanti kita tempatnya nyaman. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya ngomong tentang daripada Quran yang jumlahnya 6.666 ayat, 114 surat, jumlahnya 30. Jangan sampai dari sekian banyak surah satupun kita nggak ada yang kita dawami. Kudu ada satu surah yang kita dawami. Buat apa itu nanti? Buat pengacara kita di alam itu maksudnya. Jadi walaupun sembahyang setahun sekali, kalau hafal Yasin insya Allah nggak digebukin sama malaikat, enggak. Bener itu Nabi yang bilang. Walaupun tapi lokan. Sembahyang setahun sekali tapi hafal Yasin, gua kagak percaya. Nang sembahyang tiap hari aja kagak hafal. Tapi itu benar. Siapa orang yang mengamalkan satu surah daripada Quran, cuma Nabi lebih mengkhususkan adalah tabarok. Itu brengsek sekalipun saat dia meninggal dunia, itu nanti ada pembelaan dari surah tabarok yang dia dawamin seumur hidupnya. Walaupun brengsek itu, apalagi
Ya kayak DKM kan suami yang paling soleh. Ya enggak? Yang kudu begitu. Apa itu suami yang soleh? Kalau bini ngomel, kita jangan ngomel lagi, dengerin aja. Kalau bini ngomel, biarin. Kalau bini lagi marah-marah, ya kita makan durian. Gitu Pak, kalau bini lagi ngomel, lagi marah-marah, kita jangan marah, biarin. Emang itu hiburan dia. Ya kita ajak ke jalan-jalan, ya bukan punya duit. Lu biar dia ngomel, biar hatinya bahagia. Kan kalau dia ngomelnya kencang kan ngos-ngosan tuh. Kita gendong aja, udah buka kasur. Bener, lelaki yang sejati itu bukan bini marah, malah jangan, itu namanya egois. Kan lebih banyak marah orang laki-laki ketimbang perempuan. Biarin aja ya. Ya Pak Ustadz ya. Bagaimana pun tuh. Saya aja sering nomelin Bang, bini saya sering nomelin. Pas saya ngomongin, gue kawin lagi nih, diem dia. Takut. Dia berkah kagak kasih dia semua. Kalau saya kawin lagi mah ya paling seperempat dulu bagiannya. Tapi saya percaya di sini mah bininya gak ada yang ngomel. Sebab lakinya pada sholat semua. Ntar pas udah pulang baru domelin. Banyak lama aman. Jam 12 baru pulang. Ada sembahyang tahajud tambahan. Baik, ibu bapak hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu mencintai Quran. Orang yang mencintai Quran dia pasti membaca Yas, dan orang yang membaca Yasin dia mencintai Quran. Jadi begini, dalam tafsir Yasin di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ana Yasin. Wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal Qur'ana 10 marratin. Wa kama qala alaihi salam innallaha ta'ala qara'a surata Yasin wa Taha qabla an yakhluqas samawati wal arda bi alfi 'amin. Falamma sami'atil malaikatu qalu tuba li ummati Muhammadin nazala alaihim hatani suratani wa tuba liman tahammala bihima wa tuba li alsinatihim tatakallama bihima wa kama qala alaihi salam inna ahlal jannati la yaqra'una syai'an minal Qur'an illa Taha wa Yasin wa suratul Rahman wa kama qala alaihi salam ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahuma suratu Yasin wa huma fi sakaratil maut nazala alaihima bi'adali kulli harfin 10 amlakin yakumuna baina aydihima sufufan yusalluna alaihima wa yastaghfiruna lahuma wa yashhaduna ghuslahuma wa yattabi'una janazatahuma wa kama qala alaihi salam aksiru qira'ata hadhihi surah fa inni fiha khasa'isa katsiratan hatta qila fi syarhi hadzal hadis annal ja'i'a idza qara'aha bihuduril qalbi ashba'ahu Allah min fadlihi wa in qara'aha al-khaifu adhaba Allah ta'ala hazanahu wa khawfahu wa in qara'aha al-faqiru khalasa min daynihi wa idza qara'aha dzul hajatin qada Allah ta'ala hajatahu wa man qara'aha fi subhi ay yakunu wa man qara'aha fi subhi yakunu bi amanillah ta'ala ila al-masa'i wa fi ayyi baldatin idza tuliyat aw busirat rafa'allahu ta'ala anhumul bala wal qahta wal ghala wat ta'un wal corona wal wabai wal marad bi hurmatiha. Ibu-ibu, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, tiap-tiap segala sesuatu punya jantung, punya hati, dan hatinya Quran adalah Yasin. Jadi hatinya Quran adalah Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Itu semuanya terangkum dalam jantungnya Quran, hatinya Quran, yaitu Yasin. Kemudian dari Yasin disaring lagi oleh Allah
menjadi inti, semuanya terkumpul dalam surat Al-Fatihah. Kemudian dikumpulkan lagi oleh Allah dari 6.666 ayat, 114 surat. Kemudian juz sampai 30 dikumpulkan lagi oleh Allah dari Yasin ke Al-Fatihah, dari Al-Fatihah ke kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itulah hebatnya daripada Quran. Makanya ada satu hikayat, orang yang meyakini mukjizat daripada Quran yang dia melafazkan atau mendawamkan kalimat bismillah, itu bismillah bisa merubah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ratusan ular yang dibungkus dalam karung, yang dengan keyakinannya dengan kalimat bismillah itu ular berubah menjadi beras. Itulah kesaktian Bismillahirrahmanirrahim. Konon santri zaman dulu itu membaca bismillah dengan tanpa hitungan sampai dia pulas, ya kan, di pinggir laut, sehingga dia bisa berangkat haji dengan keagungan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini Pak, kan karena pergi haji itu boleh, ya, karena ada corona. Pengen juga pergi haji, gampang baca bismillah, sila dikali sadari. Pokoknya kalau belum ngilang jangan berhenti dulu. Mencoba. Enggak apa-apa. Hari ini nggak bisa berangkat, hari besok. Ya lama-lama juga ada wali kota lihat. Kenapa kamu baca bismillah di pinggir kali pengen pergi haji? Ya sudah, aku usah di sini bacanya. Nanti kamu saya daftarin umroh. Alhamdulillah. Allah bisa saja menghendaki ya segala sesuatu yang terjadi. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang tak mungkin jadi mungkin, yang mustahil jadi nyata. Itulah berkahnya daripada Quran. Seterusnya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum menciptakan langit, sebelum menciptakan bumi, sebelum menciptakan alam raya ini, Allah Subhanahu wa taala terlebih dulu, ya kan, 1000 tahun sebelumnya, sebelum menciptakan langit, sebelum menciptakan bumi dan segala isinya, Allah terlebih dulu membaca surah yang namanya Yasin. Allah yang mencipta daripada Quran dipilih dari sekian banyak surah yang jumlahnya 114 surah, tapi yang Allah pilih adalah Yasin. Berarti kan hebat gak nih Yasin? Hebat gak? Jadi kalau Bapak mau tahu kenapa sih orang apa aja baca Yasin, termasuk para duda melancong ke rumah janda kaya ditolak, bacain Yasin selama 40 kali balik seminggu. Tentu janda bisa manggil Bang Miin, bisa gila dia. Mengapa? Saya buktiin. Kali ada duda mau kawin kagak punya duit, baca Yasin aja 40 kali balik selama seminggu. Siapa perempuan yang dituju? Tapi syaratnya janda, ya, janda kaya, yang punya kontrakan 20 pintu. Insya Allah dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Allah saja sebelum menciptakan daripada bumi dengan segala isinya, 2000 tahun sebelum itu Allah membaca daripada Yasin, tambahannya adalah surat Thaha. Kemudian para ahlu surga, nanti kita semua kalau masuk surga, surah dari sekian banyak surat yang kita baca di dalam surga adalah surat Yasin, surat Thaha dan Ar-Rahman. Tetap Yasin sebagai yang pemulanya, sebagai yang mengawali. Inilah hebatnya daripada Yasin. Kemudian ketika Allah membaca Yasin 2000 tahun sebelum datang penciptaan langit dan bumi, Allah lakukan. Malaikat semuanya menyaksikan, sehingga kata malaikat, tuba li ummati Muhammadin, beruntung bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
telah dianugerahkan oleh Allah dua surah ini, Yasin dan Toha. Makanya barang siapa, kata Nabi, barang siapa orang yang senantiasa mendawamkannya, dengan kalau Toha mah itu rada-rada susah kan, kalau Yasin mah walaupun aku bisa baca, ikutin aja hafal kan. Jadi di sini Bapak ambil kagak usah bisa satu kasih Yasin, satu aja yang megang, betul nggak? Ya orang ikutin sih, ambil mangap dia mangap, ambil mikam dia mikam. Berarti bisa semua kan? Bisa Pak, bisa itu Yasin Mas. Siapa juga bisa, karena ini udah jadi kebudayaan kita. Setiap urusan selalu baca Yasin, ziarah kubur paling kagak baca Yasin, ya kan? Nempatin rumah baca Yasin dulu, gitu kan? Selalu ini Yasin yang dibawa, ternyata dia adalah jantungnya Quran, hatinya Quran. Kemudian beruntunglah kata para malaikat bagi umat Nabi Muhammad yang telah Allah anugerahi baginya dua kekuatan besar, yaitu surah Yasin dan surah Toha. Kemudian beruntung pula bagi orang yang senantiasa basah mulutnya, basah bibirnya, basah tenggorokannya dengan bacaan surat Yasin. Pak, sesuatu yang kita dawami ini akan menjadi kebiasaan, betul nggak? Kemana-mana lagi naik motor baca Yasin. Beruntung Pak, orang yang ngedawamin Yasin seketika dicabut ruhnya, ini akan keluar dengan mudah. Amin. Dan dia tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab di dalam seluruh organ tubuhnya ada Quran, ada Yasin. Ini yang dimaksud. Pentingnya kita membaca surah Yasin. Kemudian Bapak-bapak dan saudara-saudara, orang yang lagi mengalami sakaratil maut itu di telinganya jangan ditanya, "Ma, SPPT di mana, Mak?" Gala AJB. Jangan diomongin yang masalah keduniaan. Apalagi mak kita sekaratnya udah 2 hari 2 malam. Allahu Akbar. Di sini pernah ada Pak, sekarat sampai berhari-hari ada di sini. Ada. Untuk selanjutnya jangan sampai ada dah. Itu biasanya kalau sekarat sampai berhari-hari dosa terlalu banyak itu. Dosa terlalu banyak kalau sekarat sampai berhari-hari. Umumnya kalau sekarang sampai berhari-hari, kebanyakan orang yang ingkar sama Allah. Sholat kalau lagi enak, kalau lagi eling, kalau lagi enak ya kagak aja. Puasa juga begitu. Terawih apalagi baru-baru doang sesak. Dapat lebaran tinggal 5 hari udah kagak. Jumat kagak ada orang. Pas nyampe udah ajan baru nyampe. Datang paling dulu, assalamualaikum, kabur kayak takut jikir, ngabel gitu ya. Padahal mah kemana-mana, di rumah, dia paling injet HP lagi, pulsanya kagak. Nah, apa kita begitu ya? Kalau ditanya pengen masuk surga, tapi kenyataannya kagak mau masuk surga, betul nggak? Dan kalau ditanya tak satu pun jawabannya, ya kan, yang mau masuk neraka pasti pengennya mau masuk. Ya atuh dari sekarang kita jangan curang, masa Tuhan kita goro-goroin. Ayo, pengen masuk surga tapi pekerjaan kita adalah pekerjaan ahli neraka. Apa pekerjaan ahli neraka? Sembahyang kagak mau, ngaji nama nempel sebulan 2 kali ya Ustaz, sebulan 2 kali kagak mau, malah ngeceng Ustaz sih segala gua diomong-omong ya. Melompokan bab orang meninggalkan sholat itu yang harus bayar, kata dia, gue diomong-omongin Ustaz apa begitu. Dia bukan ngomongin ente bang, ente baik kesinggung lagi, makanya sembahyang jadi nggak diomongin. Pengen masuk surga, pekerjaan kita ahli neraka. Ahli neraka kan kita berarti bertolak belakang jadinya Pak ya. Kalau pengen masuk surga, kerjakan kerjaan calon penghuni surga. Apa pekerjaan calon penghuni surga di dunia? Pekerjaan yang utama, dia nggak pernah ninggalin sholat walaupun dalam keadaan sakit. Itu
Sholat Jumat jalan kagak bisa, duduk bawa kursinya kagak bisa jalan, bisa digandeng sama anak. Sholat di masjid masih wajib. Yang kagak wajib Jumat adalah orang yang udah kagak bisa jalan alias gepor. Udah sembayangnya gak usah sembahyang Jumat. Tapi kalau masih bisa jalan, ya kan, cuman kalau berdiri pada gemeter, silakan pakai enakan sembahyang pakai kursi pakai ribet. Allahu Akbar, ya kan, alhamdulillah, ruku ini segini. Allahu Akbar, subhana rabbil azim, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Terus sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walhamdi wajhuni walfa'li warzuqni wahini wa'afini wa Allahu Akbar. Paling gampang sembahyangnya orang satu. Susahan ribedan sembahyang orang tuh, Pak. Mau milih sembahyang orang sakit? Artinya nggak ada alasan kalau lagi sakit kagak Ustaz kagak tahu ilmunya, yang ngaji ntar dipraktekin tata cara sholat orang sakit bagaimana. Mengapa kagak bisa masjid kagak bisa berdiri? Kapan bisa duduk? Kalau duduk pinggang kayak patah, lonjor. Nggak ada alasan kecuali pikun. Orang pikun kagak wajib sholat. Tahu gak pikun Pak? Tawan rumah di sini, pulang ke Jandono. Rumahnya di sini, malah pulang ke sini. Maksudnya malah ke rumah janda, itu pikun. Dia gini mengharap-harap kemana lagi, gue malah biluk. Rumah janda, itu pikun asli apa dibikin-bikin. Ya orang pikun itu Pak, ingatannya udah agak normal, udah agak wajib sembahyang kalau kita mah masih bisa merasakan yang pahit, yang manis, yang pedas, yang getir, betul nggak? Mata masih bisa melihat, asal perempuan cakep bisa banget. Aduh, itu aja. Namanya hidup pada lebih cakep mah. Itu namanya normal. Berapa lamanya Pak? 24 jam, ya kan? Dikasih waktu. Kata Allah jangan semuanya kau gunakan untuk menyembah saya. 25 menit saja aku minta kamu sebagai wujudmu sebagai manusia. Sebab ada makhlukku yang tidak pernah sujud kepadaku, yaitu iblis. Sekarang kamu mau aku jadikan iblis? Ya kagak lah. Kita maunya jadi ya kata Allah kalau kamu pengen jadi manusia ya sholatlah, sembah aku, nanti akan aku berikan insentif gaji per hari, per minggu, per bulan, per tahun, bahkan seumur hidupmu. Aku jamin tidak akan susah ke belakang. Nahnu narzukuka. Tuh kata Allah. Nahnu narzukuka. Jadi kalau kamu sholat, kamilah kata Allah yang menanggung rizkimu. Amin. Makanya lihat nih, Pak Haji Martanya, sholatnya rajin, alhamdulillah hidupnya berkah. DKM kita berkah. Sekarang jadi bos ojol ya. Ya kan? Amin. Amin. Terima. Pak Hamil berkah. Cuman sekarang ini banyak yang mati kali ya. Yang Kong Nawawi setua ini masih gagah, masih sehat, kagak pakai kacamata. Masya Allah Pak, ini berkat orang sholat Pak. Ayo kita mau ngambil contoh yang mana lagi? Justru orang mah yang penting sehat katanya, makan yang enak-enak, olahraga, walaupun kagak sholat juga pasti sehat, kagak bakal. Justru orang yang sehat itu walaupun olahraganya jarang-jarang dan dia tidak pernah meninggalkan 5 waktu, apalagi ditambah melek malam, atau melek malam Pak, zikir malam itu zikir malam walaupun sejam itu bisa menjadikan badan sehat. Kalau kita semuanya pada melihat, kita dikasih kasab, tahu kasab itu bisa melihat malaikat pada turun di langit, mentok-mentok rumah, ya kan, mentok-mentok rumah ya bangun sholat tahajud. Jadi malaikat kalau jam 3, dari jam 2 sampai jam 3 turun kemari ngelongokin rumah-rumah kita, ada yang lagi tahajud. Malaikat diam di situ mengaminkan doa orang yang sedang sholat tahajud.
memintakan ampun kepada Allah Subhanahu. Pulang bagaimana enak Pak? Pak Ustadz, bagaimana kalau meleknya nonton bola? Ya nggak apa-apa, sambil nonton bola sambil megang tasbih. Ya kan, ketika masuk subhanallah, masuk alhamdulillah, menang, ore. Terus ketika bola sedang berlangsung terus apa-apa boleh. Ya kali sholat tahajud kayak kiai belum kuat, sambil nonton bola sambil megang tasbih, ayo lawan terus. Ini Indonesia kita megang Itali kayak lagi malam. Pas menang, alhamdulillah gol. Kata bininya laki gue bego bener. Jadi kalau belum bisa zikir kayak Ustadz Kiai sholat tahajud sambil nonton bola megang tas, dapat pahala Pak. Jadi ada sebagian ulama mengatakan melek malam walaupun sedang ngapa-ngapain itu dianjurkan. Sebab banyak rahasia-rahasia yang datang itu malam hari Pak. Termasuk hari kiamat konon diriwayatkan itu datangnya malam hari. Dan banyak musibah yang terjadi malam hari. Kan lumayan kalau kita melek. Ada Pak Gumi. Oh, Pak Gumi kan orang selamat gara-gara ada yang begadang. Makanya kalau ada yang begadang jangan dijelek-jelekin. Kalau bisa tanya dulu punya rokok kagak. Emang apa? Aku mau ngisap sekalian minta. Suai, nih. Jadi di kampungnya ada yang begadang itu bagus Pak. Maling-maling mau masuk kagak jadi. Betul kagak? Coba kalau tidur semua kagak ada yang melek atau satu jadi semua aja ada manfaatnya. Jadi banyak manfaatnya. Cuman yang paling bagus ada yang melek malam di luar, istilahnya ya sambil main catur nggak apa-apa, jangan main judi. Jangan juga melek malam sambil ngecak, dosa itu mah. Apa yang keluar nih? Binatang aja jalan mundur. Jangan itu mah, jangan dah. Itu mah malaikat melihat begitu kesal. Ada kalau lagi muter-muter tas, lagi ngecak loh. Jangan ya Pak, itu mah judi. Ya kalau sekedar main catur mah nggak apa-apa, ya kan. Sekedar main apa namanya, main kartu, main cerong-cerongan hanya makruh saja hukumnya. Iya nggak apa-apa, nggak dosa, cuma makruh. Tapi ingat kalau sudah dikatain makruh, dibilang makruh, besok main ceban-ceban boleh kan? Nggak boleh. Pokoknya yang namanya duit kalau dibuat judi jangan pula ceban, 1000 aja jangan. Sayang nyari susah Pak. Duit kalau nggak punya 1000 aja berharga itu. Makanya ketika dikasih duit banyak, ayo banyakin bersyukur kepada Allah supaya Allah nggak bosan-bosan ngasih duit. Bisa? Lanjutin nggak nih? Lanjut ya. Ngerokok dah. Sambil ngerokok apa? Ambil makan. Biar Ustaz mah biarin dia mah. Masa kita sambil ngerokok agak sopan lah. Ada Ustaz begitu. Apalagi ketika ada orang sakaratul maut dan ini. Jadi kalau ada orang sakaratul maut itu sampai lama-lama. Nabi ulama mengajarkan bacakan diantara kalian yang ada di sekitarnya di samping Yasin surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd itu artinya surat geledek. Ini ada surat petir di sini. Ar-Ra'd. Ini Ar-Ra'd adalah surah sebagai penentu orang yang sakaratul mautnya lama. Apa maksudnya? Ketika kita membaca surah Ar-Ra'd pada saat orang yang sedang sakaratul maut yang kita miris melihatnya, udah niatin, ya Allah saya baca Ar-Ra'd, saya niat buat si fulan, berikan kepada yang terbaik. Kalau dia harus sembuh, sembuhkan segera ya Allah. Kalau memang dia harus engkau wafatkan dengan husnul. Itu saya banyak ngalamin Pak, yang udah habis dibaca Ar-Ra'd, kalau enggak malam ini besoknya udah kagak, udah meninggal dun. Itu Ar-Ra'd buat orang-orang yang sekaratnya lama. Makanya jangan sampai lah itu kalau orang sampai sekaratnya lama itu dosanya terlalu banyak, sebab orang yang mukmin yang dosanya dikit matinya gampang. Paling sekarang ya paling lama banget sehari dah, sudah di pagi sampai sore lah begitu. Tapi kalau orang yang dosanya banyak sekaratnya lama, sebab diperlihatkan nih dosamu. Sholat setahun sekali,
Nih dosamu meninggalkan puasa, nih dosamu meninggalkan sholat Jumat, nih dosamu ribut sama tetangga, nih dosamu menganiaya istrimu, anak-anakmu, nih dosamu dengki sama DKM, nih dosamu dengki sama RW, nih dosamu dengki sama orang miskin. Diperlihatkan itu, diperlihatkan. Ini lama. Dia mah sebetulnya pengen menjerit itu, padahal kagak bisa. Udah nggak ada waktu untuk menjerit, hanya menerima kepasrahan yang sungguh sangat menyakitkan. Itu baru di atas kasur, belum ntar masuk ke alam kubur. Sama nama ajan bin Naum mereka. Atau mungkar, Kir, ini dia orang yang kita tunggu-tunggu. Hajar Kir, siapkan. Di atas kasur yang sudah diseksa, masuk ke alam kubur, tambahin lagi seksaan. Ini Pak yang kita ngeri Pak. Makanya disinilah Ustaz, Kiai, ulama, ayolah pada sembahyang. Tiap detik Allah kasih nikmat, napas keluar masuk, keluar masuk. Itu rezeki Pak. Iseng-iseng napas bisa masuk dan bisa keluar di opnam, di ICU. Itu untung-untungan. Ya kebanyakan kalau udah masuk ICU ya titik udah. Ya kan penentuan ya di rumah sakit. Di rumah sakit taruh di ICU udah dah. Arab cemas antara 30-70, 30-nya hidup, 70-nya meninggal dong. Ayo, hanya nih. Jangan berikan kesempatan setan merampas kita punya iman, jangan Pak. Atau jangan ngomong begini, gue sudah terlanjur hidup, bodo amat. Yang disiksa gue, yang neraka dulu gue, belum ngerasain. Kalau ada orang yang ngomong begitu, Jakarta bodo amat, diseksa diapain? Ambil plastik, bakar, tetesin tuh kakinya, loncat kagak? Sombong bener tuh orang. Ayo, lu jangan banyak ngomong kalau orang itu ambil plastik. Lu ngapain gue mau ambil plastik? Coba gue tes, kaki lu gue mau tetesin. Kalau lu kagak apa kuat, lu jangan loncat. Tetesin Pak, lu jangan loncat. Ayo. Dia kata seksa kubur enak kali. Belum lagi siksa neraka. Siksa dunia orang ditembak sekali mati di kubur, udah mati dihidupin lagi, diseksa lagi, enak begitu. Film kartun. Tahu nggak film Tommy and Jerry? Hancur hidup lagi. Itu begitu. Apa maksud Allah? Supaya dia merasakan kalau langsung mati dibecek sama Israel sama malaikat bukan akhir enak. Udah mati, udah hancur, dia belum dihidupin lagi. Sampai kapan itu siksa kita rasain? Sampai hari kiamat. Belum kita di sono lagi. Waduh. Tapi tenang. Kayaknya ceramahnya nakut-nakutin kita. Bukan nakut-nakutin Pak. Ya Ustaz juga sama takut Pak. Saya ngomong juga takut. Sebab kan sekarang ini kita lagi lempeng iman kita. Ketika ada ujian datang suka menyesal dikit gitu. Tadi ketika waktu masih susah mas bayang rajin dapat kusuran tol aja. Bayang romana taran-taran dong. Di tol mana kek? Itu pada cikin nomplok begitu. Romanya kita cita dapat dah. Romanya kita lihat licin aja. Itu suka begitu iman kita. Ya situ wayan kusuk, kadang-kadang nambah, kadang-kadang kurang. Makanya dengan hadirnya kita di tempat takziah mendoakan orang yang sudah wafat, ini pun doa pun akan berimbas kepada kita yang membacanya daripada Yasin, tahlil dan zikir. Kita juga dapat Pak. Yang maaf ceritanya nih, andai kata mohon maaf ini bukan nyumpahin. Seandainya hari ini pas nyampe di rumah dia meninggal, insya Allah husnul khotimah. Gak ada ruginya kita hadir di tempat-tempat zikir dan pengajian. Jadi orang yang sedang mengalami sakaratul maut dibacakan Yasin. Makanya inilah pentingnya punya anak, punya bini pada bisa naik. Itulah Pak. Jadi dirubung-rubung tuh anak nangis sambil baca Yasin, kan enak tuh ya. Bukan anak nangis sambil megang HP, kita di videoin. Inilah detik-detik akhir hayat ayahku. Buat tabok lu. Bukan baca Yasin di videoin, di share di Instagram. Mohon doanya ya. Dia mah kagak ngapa-ngapain gitu. Ayo wartawan di videoin. Kita lagi sekarang di videoin, kita lagi mandi di videoin, lagi digotong di videoin, masuk alam kubur di videoin. Kalau ambil lihat tabok nih dibaca tabok. Astagfirullahaladzim.
Kejam nih anak ini. Bintang film bukan kita. La ilaha illallah. Mohon doanya untuk ayahku. Dia kagak ngapa-ngapain. Ya bukan kagak boleh videoin, udah beres baca Yasin, kita share ke teman-teman satu grup WA. Mohon doanya teman-teman. Udah. Jangan begini aja kayak wartawan lu. Baca Yasin kagak, ngikut nyolatin kagak. Ngikut nyebokin kagak, padahal waktu kecil dicebokin sama emaknya. Emaknya mati, geli mandiin. Gua injak lu kata emaknya. Jengkel tuh orang tua. Jadi ketika ada orang sedang menjemput ajal, dia sedang mengalami penjemputan ajal, itu kan mengalami ketakutan yang luar biasa, maka dibahagiakan dengan Yasin. Lalu apa yang Allah berikan kemuliaan dari orang yang sedang mengalami sakaratul maut, baik dia laki-laki maupun perempuan, dari sebab Yasin yang diturunkan yang dibaca oleh orang yang mengurumuni mayat jenazah orang itu yang sedang sakaratul maut. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala nazala alaihima bi'adadi kulli harfin asyaratu amlaki. Subhanallah. Jadi jika ada seorang muslim baik dia laki-laki maupun perempuan yang ketika sakaratul maut dibacakan Yasin, subhanallah, dari tiap-tiap huruf Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan 10 malaikat. Hurufnya kan banyak banget Pak Yasin, 10 malah. Nah kalau Amil datang baca, Ustaz datang baca, Kong Nawawi baca, Pak Jimantani baca, semua kita yang pada ikut baca Yasin, ribuan malaikat, bahkan miliaran malaikat. Ini enaknya malaikat udah diciptakan dari huruf-huruf Yasin yang dibaca oleh orang yang membaca. Itu kagak langsung pas datang langsung pergi, kagak Pak. Itu malaikat, apa yang dilakukan oleh para malaikat, yakumuna baina aydihima sufufan yusalluna alaihi ma yastaghfirun. Malaikat itu berdiri. Jadi ketika ada orang yang lagi sekarat dibacain Yasin, kemudian dia meninggal, itu malaikat datang, tercipta dari satu huruf 10 malaikat, perbedaannya miliaran malah. Ngapain? Semuanya menghormat kepada si mayat tadi dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu. Enak gak Pak? Ini makanya pentingnya anak pada bisa ngaji. Ini tadi saya ulangi dah. Sonder baca surah-surah lain kagak bisa. Yasin yang setiap habis maghrib dia baca, habis subuh dia baca, kan lama-lama ingat. Begitu maksudnya. Kan alhamdulillah. Walaupun sembahyang baru itu mati dibaca Yasin, alhamdulillah. Gara-gara anak tetangga pada bisa baca. Dari mana sebabnya? Amal DKM tiap habis maghrib diajak baca Yasin, habis subuh diajak baca. Itu maksudnya. Jangan ngomong kelamaan. Lu berapa lamanya? Emang 2 jam baca Yasin. Ya, paling lama 15 menit nih, sampai kali. Kalau cepat kayak saya itu 3 menit Pak. Saya di rumah dari mulai corona ada sampai sekarang. Habis maghrib saya kagak baca apa-apa. Saya baca langsung baca Yasin, Waqiah, Tabarok. Berapa itu berapa menit? Cuman 15 menit beres. Ya udah jago. Karena udah biasa Pak, udah biasa bercepat. Bagaimana baca Yasin pengen cepat? Ada ilmunya. Jadi ada bacaan biasa, ada bacaan sedang, ada bacaan cepat. Jangan yang cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzila wa hum ghafilun. Cepat itu. Ngikutin setengah mati. Awalnya setengah mati, lama-lama pada bisa ngikutin saya. Ya di sini mah gak usah begitu, semua Yasin doang. Ya tartil aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Sudah enggak tuh? Bisa enggak ngikutin? Bisa enggak ngikutin? Apalagi di wabah corona kayak begini, Pak. Maaf ya. Itu tes swab vaksin nggak menjamin. Itu semuanya ujungnya adalah ketentuan Allah Subhanahu. Maksud saya, ayo kita baca Yasin, bantuin negara biar corona segera hilang, kan begitu.
Kita bantu negara, bantu diri kita, bantu masyarakat kita dengan baca yas. Bantuin yang lain kagak bisa, jangan banyak putus asa, ngomel lu ngomel. Corona mampus kali aku, mabur. Kagak ada gunanya, Pak. Ntar kalau corona liwat, ngomelin gua lu ya. Ayo. Ayo dia ngomel, kalau kita ngomel dia jengkel. Gua tempelin lu. Ayo, kenapa sesek akhirnya? Udah, jangan mengeluh. Itu bukan solusi, apalagi putus asa. Udah ikutin aja. Kalau pemerintah prokes, ya jaga jarak, pakai masker, cuci di tangan, jangan banyak keluar kalau kagak penting, betul nggak? Dari agama baca yas, di samping jangan pernah meninggalkan sholat di waktu, baca yas, baca yas. Jadi orang yang dari sekaratul maut sampai dia wafat dibacakan yasin, Allah mengutus dari tiap-tiap huruf dari surat yasin adalah 10 malah. Yasin hurufnya kan 2, ya dan di sini itu aja 20. Belum sampai wal Qur'anil hakim, ribuan miliaran malaikat. Dari mulai jenazah dicabut ruhnya sampai dimandiin, sampai dikapanin, sampai disolatin, sampai digotong menuju pemakaman, sampai dimasukkan ke liang lahat, malaikat baru pergi lagi naik ke langit. Hebat nggak? Hebat nggak, Pak? Jadi selama mayat itu masih ada belum dimandiin, itu malaikat terus tungguin dengan memintakan ampun kepada. Jadi itu malaikat ngiringin, Pak, bagi jenazah yang dibacakan yasin. Makanya jangan putus-putus. Makanya kalau perlu lagi nguburin salah satu PDKI baca yasin tuh biar turun rahmat. Kan kebanyakan kalau nguburin ngomong satu ngomong semua. Amil ngatur, jangan ngatur lagi. Kepalanya tuh kurang miring, ditekan bonyok. Jangan tuh biar aja Amil yang ngatur. Salah satu Ustaz Kusnadi itu baca yasin supaya ngerem omongan yang kagak pun kalau lagi ngelatin tuh yang ikut, yang lagi ngebayangin, lagi nguburin, kan yang ikut ada yang punya ilmu, ada yang kagak, ada yang orang bodoh, sok pinter ngatur-ngatur. Saya bagus bayang kagak kagak lu ngatur-ngatur lu. Itu tugas Amil sama Ustaz, diam-diam baik. Disuruh turun mah takut. Emang lu tampanin tuh, takut Amil. Jangan ngomongan makanya lu. Gua lu atur-atur. Jadi itu yang paling bagus ketika kita meninggal tuh yang turun megangin jenazah 3 orang, anak, mantu, cucu orang tuh. Sampai ngajarin anak kek, mantu kek, cucu kek. Giram banget, apalagi yang mimpin sholat dari mulai mandiin tuh. Amil mah, tidak Amil mah besar-besar kain putih aja. Paling cakep tuh, anak, mantu, cucu pada mandiin, Amil terima beres. Jangan Amil diseksa. Iya, kalau mandi lagi kan, ini ya. Tetapi Amil juga jangan kepengen pas ada mati janda mau mandiin, jangan. Tahu-tahu jangan, aduh aja. Nggak boleh. Ya, jadi kalau perempuan ya perempuan, lelaki ya lelaki. Tapi kalau keluarga kita nggak apa-apa boleh. Mantu mandiin mertua nggak apa-apa. Agak bahan dari hidupnya yang batal. Nih mertua berwudu, mantu cium tangan yang perempuan. Perempuan punya wudu, untuk laki dari luar cium tangan. Assalamualaikum. Nggak batal kan? Sebab mantu adalah anak. Makanya perlu saya ingetin. Kalau punya mantu bener, jangan diasingin, anggap aja anak itu. Mantu nasihatin, lu tau apa mantu? Oh, gila. Lah mantu bener disalahin. Soalnya mantu sedeng kali. Dia mantu bener mah walaupun dia bukan anak kita, anak dari sebab perkawinan sama anak kita, ya anak kalau bagus mah ambil. Emang dia tuh Baba salah emang. Emang Baba salah. Makanya begini mah, jadi orang mah jangan begono. Iya tuh, tuh baru mertu, mantu salah, ya salah, mantu bener salah. Bapak maunya apa sih? Bacain anak lu begini, jangan itu anak gua dicerain mah. Kalau jadi serba salah mah bapak, umpamanya ini mah. Ya, jadi mantu jugaan, anak pak, kalau mantu bener mah nggak apa-apa selain kunci rumah. Tuh, gua begini motor di rumah. Kontrakan lurus ya, siap Pak. Ya kalau bantu bener Bapak pulang haji kontrakan masih ada. Nih Pak, coba selama Bapak pergi haji itu ada 40 juta. Lu tuh bantu bener. Kalau bantu sedeng, rumah somplak, kontrakan 20 tinggal 1. Ya kalau bantu sedeng.
Tapi di sini mah mantunya soleh semua, amin. Anak mertuanya pagi-pagi, Pak udah nyarap Pak, belum, belum beliin. Nanya, mau nanya, kalau beli, jadi ngirim, saya ngirim. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian ini surah Yasin banyak khasiat-khasiat di dalamnya. Orang yang punya utang, ketakutan dia, jangan bunuh diri. Di rumah, kalau perlu sholat tetap sholat. Kalau perlu bangun malam, dawamin baca Yasin. Insya Allah walaupun duit belum kelihatan, tuh yang lagi utang agak tega lihat kita. Salam. Di rumahnya Haji bin Allah. Habis apa? Udah. Di rumah Haji bin Allah bener. Bapak punya tunggakan utang sekian ya Pak. Bagaimana saya membayar? Tuh lihat tuh bini saya Pak. Emang bininya disuruh pura-pura sakit. Nanti kalau jadi lagi utang lu bagaimana kayak gaya lu? Tapi ke Haji bin Allah. Tuh Pak bini saya Pak, masalah. Enak kan yang kena utang terjadi. Jadi kapan membayarnya? Insya Allah Pak sebulan. Sebulan dijanjikan. Tiap malam baca Yasin. Insya Allah. Andai kata bukan kita yang bayar, dengan izin Allah ada orang yang bayarin. Amin. Begitu tuh. Kudu yakin. Ini yang ngomong Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Yang ngomong para ulama, omongan Nabi, omongan ulama bukan omongan tukang bohong, bukan. Ini yang mengarang ini kitab Syekh Hamam Izzada rahimahullahu ta'ala, ahli ibadah, ahli zikir, orang yang luar biasa hebat. Segala apa yang dikatakan olehnya itu benar, nyata adanya, bukan cerita-cerita tanpa makna, bukan legenda, nyata. Kemudian orang yang dalam keadaan ketakutan ini kita kan semua sekarang pada ketakutan aja ya, corona ya Pak. Hilangkan rasa takutmu dengan berdialog kepada Allah, dengan membaca hatinya daripada Quran, yaitu Yas. Paham gak? Paham? Jadi coba dawamin baca Yasin. Takut sih ada, cuman kagak terlalu tak. Ketakutan yang berlebihan bisa mati gara-gara ketakutan, betul? Ya keberanian yang menimbulkan konyol juga mati. Mana corona? Bunga telan. Datang rajanya. Ini orangnya. Coba Pak, nih. Coba Pak. Kalau bukan semuanya atas izin Allah, dokter yang merawat orang kena corona rapat Pak. Yang kena corona rapat nggak? Ya kan? Rapat, kayak astronot. Tapi katanya kena juga itu dia. Betul nggak? Masya Allah, tabarakallah, ini ujian luar biasa ini. Makanya jangan macam-macam dah kita. Prokes dari pemerintah kita jalani. Kalau ada perintah yang Nabi suruh, ulama membenarkan, kita jalani. Nyari berkahnya dari Yasin. Insya Allah dari sebab kita baca Yasin banyak hikmah berkah yang kita dapat. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir tuh jam berapa ini? Jam 9 Pak. Ada sejam ya? Ada sejam. Terakhir, jadi di sini dikatakan tadi siapa yang membaca Yasin di malam hari, jadi maksudnya maghrib, Allah lindungi dirinya dan keluarganya, hartanya, bendanya, harta bendanya, kampungnya bahkan sampai subuh, sampai subuh. Kemudian yang membaca di pagi hari maksud waktu subuh, Allah lindungi sampai datang malam, dirinya, keluarganya, harta bendanya, kampungnya aman. Amin. Masa kagak mau? Paham Pak? Paham ya? Ayolah, paham ya? Jangan ngomong capek, jangan ngomong kelamaan. Kalau saya takutnya begini, diajak baca Yasin menolak. Ntar kalau mati dibacain Yasin dia kelabakan. Panas. Sebab waktu masih hidupnya kagak demen baca Yasin. Hati-hati loh baca Yasin. Hati-hati loh. Orang akan merasa senang dari mulai hidup sampai mati apabila diperdengarkan sesuatu yang dia senang. Kayak Quran kan senang kita. Ustaz kalau orang demen nyanyi, lo kan pas mati dia nyanyiin, kagak juga begitu. Dia kagak senang itu mah. Sebab kalau mati kaitannya Quran, doa dan zikir. Jadi supaya
ya kan? Supaya kita ini jadi hamba-hamba yang tidak dikelompokkan orang-orang yang ingkar kepada firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayo Pak, dawamin Yasin ya Pak ya. Ya habis maghrib sama habis subuh. Walaupun ada yang tahlil, itu makan kita niatnya untuk keselamatan. Kalau tahlil niatnya untuk doa yang wajib doa. Jadi kalau kita yang penting begini, kitanya sehat, badan kita kuat untuk ibadah. Kan niatnya panjang umur untuk ibadah. Jadi lagi-lagi bukan hanya saya, banyak ulama-ulama yang mendawamkan Yasin di mana tempat. Apalagi musibah lagi kacau balau kayak begini. Jadi sekali lagi kita membaca Yasin untuk selamatkan diri kita, kampung kita, keluarga kita, harta benda kita, kampung kita, bahkan negara kita. Jadi seakan-akan kita berjuang untuk keselamatan negeri. Bagus gak tuh Pak? Bukan mengeluh, mencaci maki pemimpin, itu dosa. Jangan ikutin orang-orang yang kesal aja sama negara kita, orang-orang yang atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin. Jadi kita kagak bisa memberikan sumbangsi apa-apa sama negara, paling kagak berdoa untuk keselamatan bangsa, dan tak satupun pemimpin ingin menyakiti atau ingin membinasakan daripada rakyatnya. Nggak ada, kecuali pemimpin yang zalim. Pemimpin kita orang NU, Jokowi NU, yang mengawal beliau itu waliullah, waliullah. Dan orang-orang yang bersamanya adalah para ulama-ulama yang soleh, orang-orang ulama-ulama kasyaf. Dan kita saat negara dalam keadaan susah kayak begini, jangan banyak mengeluh, apalagi menyumpah, banyak sumpah, banyak kata-kata kotor. Mendingan habis maghrib, bukan mendingan, habis maghrib kita baca Yasin, habis subuh baca. Manfaatnya buat kita, keluarga kita, kampung kita, dan bangsa dan negara kita. Amin ya Rabbal. Masih banyak sesungguhnya yang ingin disampaikan sebagai upaya penutup. Kata Nabi, rafa'allahu ta'alumul bala wal qahta wal ta'un, termasuk wal kuruna wal waba wal maradha bihurmatiha. Jadi orang yang membaca Yasin habis maghrib sama habis subuh diangkat daripadanya bala, ya kan? Qahta itu pailit. Tahu pailit? Krisis ekonomi akan diangkat oleh Allah. Wal gola, apa itu wal gola? Mahal barang-barang. Sekarang walaupun ada corona, barang-barang murah bisa dibeli. Watta'un, penyakit yang merebak ini termasuk corona akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wal marad, penyakit masing-masing orang itu kalau menjawabkan dia membaca Yasin, pelan-pelan, perlahan-lahan akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu. Dan bukan hanya itu, tapi imbasnya apa? Rezeki dikasih lancar, pikiran